Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aja Fitriana dengan NIM 210810044 dari Tadis Biologi B semester 6. Nah, kali ini saya akan memaparkan video penjelasan mengenai Lab Maya atau Virtual Lab pada website Rumah Belajar Kemendikbud, yang dimana untuk memenuhi tugas individu pada mata kuliah Inovasi Pembelajaran Biologi dengan dosen pengampu Bapak Mujib Ubaidillah. Oke, langsung saja ke videonya ya teman-teman. Jadi yang pertama kita harus buka Google. Nah, setelah buka Google, kita ketik di sini Rumah Belajar Kemendikbud. Nah, sudah terlihat ya Rumah Belajar Kemendikbud. Ke sini. Ini mirror, Rumah Belajar Kemendikbud. Nah, habis itu kita klik linknya. Nah, tampilan beranda seperti ini ya Rumah Belajar Kemendikbud itu. Nih, tuh ada sumber belajar, kelas maya, bang soal gitulah. Dan terus kita fokusnya ke sini. Kalian bisa login terlebih dahulu, bisa sebagai siswa, sebagai guru, ataupun sebagai pengguna umum gitu. Nah, setelah kalian login, kalian langsung ke daftar konten. Nah, yang dimaksud daftar konten ini bukan berarti kalian daftar konten seperti TikTok ataupun YouTube, itu tidak. Tapi di sini tuh daftar konten itu konten-konten ataupun video ataupun apapun yang ada di platform ini gitu teman-teman. Nah, kita pilih dulu ya, ada jenjang dan tipe. Nah, jenjangnya kita pilih SMA dan tipenya kita pilih Lab Maya. Di sini ada banyak ya, ada video, dokumen, animasi, artikel, audio, game edukasi, Lab Maya. Nah, karena kita ingin percobaan gitu, makanya kita ke virtual lab-nya, Lab Maya-nya. Maya. Nah, dan ini adalah materi-materi mengenai Lab Maya-nya. Ada bejana berhubungan, bejana kapiler, korosi, dan umumnya di sini itu materinya itu tercampur, baik biologi, kimia, fisika, tidak secara spesifik biologi saja gitu, jadi satu folder tidak, tapi ini bercampur. Jadi kita harus mencari mana materi yang termasuk biologi. Kita cari yang Kingdom Plante. Nah, setelah sudah ke bagian Kingdom Plante, kita tunggu nih sampai dia loading terisi penuh. Kecilin dulu suaranya biar fokus. Oke, setelah tampilan udah terlihat seperti ini, nah kalian bisa besarkan layar penuh. Di sini ada laboratorium Maya pengamatan Kingdom Plante untuk mata pelajaran SMA Biologi kelas 10. Di sini ada kompetensi, ada materi, ada Lab Maya, ada evaluasi, referensi, dan profil. Nah, kita ke bagian kompetensi dulu ya. Nah, di kompetensi ini tuh berisikan ada kompetensi inti, indikator, dan tujuan pembelajaran. Nah, kalau di kurikulum Merdeka itu namanya bukan kompetensi inti, tapi lebih ke tujuan pembelajaran. Dan indikatornya itu disebut dengan IPK, indeks indikator pencapaian kompetensi. Nah, tujuan pembelajarannya itu kalau di Kurtilas itu disebutnya KD atau kompetensi dasar, namun kalau di kurikulum Merdeka disebutnya tujuan pembelajaran atau TP. Di sini ada banyak ya, ada tadi kompetensi intinya ini KI 3, KI 4, indikatornya ada ini, ada banyak. Lanjut ke tujuan pembelajarannya juga. Setelah itu kalian bisa loh nyari materi yang ada di sini lengkap. Ini ciri-ciri dari tumbuhan secara umum. Ada tumbuhan lumut atau tumbuhan tidak berpembuluh atau disebutnya Birophyta. Tuh banyak ya teman-teman. Pokoknya ini semua tentang lumut-lumutan. Yang kedua tentang paku-pakuan atau disebut dengan Pteridophyta atau tumbuhan yang berpembuluh. Ciri-ciri, pengelompokan, reproduksi, klasifikasi, peranan, dan lain-lain. Lanjut ke tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Nah, ini di sini tuh ada yang monokotil dan dikotil. Dengan ciri-ciri gimnas berbiji terbuka, anyas berbiji tertutup. Lanjut. Habis setelah belajar materi, lanjut ke percobaan. Ini percobaan ya, nanti kita lihat percobaannya ada apa aja. Dan evaluasi ada berupa kuis dan berupa puzzle bagan. Nah, kuisnya itu berupa pilihan ganda ya. Ini ada pilihan ganda dan ada
bagian puzzle. Lagi gini. Lanjut, kita ke referensi. Nah, yang digunakan pada platform ini tuh, ini ya tuh, ada referensi-referensi yang mendukung mengenai Kingdom Planté ya sendiri. Yang terakhir profilnya ini yang membuat platform ini namanya Arwidayat SPD. Oke, lanjut ya teman-teman mengenai percobaan lab Maya, kita coba. Nah, di sini ada kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3. Ada kalau kegiatan 1 itu buat kelompok lumut dan paku. Nah, kegiatan kedua ini buat perkecambahan, merokotil, dan trikotil. Yang ketiga itu tumbuhan spermatopita atau tumbuhan berbiji. Lanjut kegiatan 1. Nah, yang menariknya lagi kalau di pelajaran materi ini, di sini dipaparkan mengenai 7 kegiatannya. Jadi kita tahu loh, kita itu mau ngelakuin apa di percobaan ini. Nah, 7 kegiatan pertama ini untuk mengetahui ciri-ciri tumbuhan lumut atau birofita dan tumbuhan paku-pakuan atau disebut pteridopita. Lanjut. Nah, di sini ada daftar bahan dan peralatan atau alat bahan ya teman-teman. Nah, alat ada gelas beker, silet, kaca preparat, pinset, kaca penutup, kaca pembesar, mikroskop, pipet tetes, dan nampan. Dan daftar bahannya ada aquades, lumut daun, dan musnati. Nah, ini tuh sebelumnya harus dihafalkan atau enggak dicatat gitu agar bisa di next lagi kan. Lanjut. Nah, sebelum melaksanakan praktik pengamatan apa saja alat dan keselamatan diri di laboratorium nanti. Nah, kita pasangin dulu nih baju lab ke dia, masker ke dia, sarung tangan, kacamata. Kamu masuk kacamata dan sepatu. Mau pakai sepatu ya. Sepatu. Nah, habis itu lanjut. Nah, tadi alat bahannya apa aja yang digunakan? Masih ingat gak? Nah, sebelum itu kalian harus catat dulu kayak saya. Nah, pertama alatnya gelas beker, silet, kaca preparat, kaca penutup, kaca pembesar, habis itu lagi mikroskop, nampan, pinset. Pinsetnya udah diambil guys. Nah, gitu. Oh, pipet tetes juga ada ternyata. Sama siletnya nggak diambil ya teman-teman. Nah, habis itu ke bahannya lumut daun dan paku sejati. Nah, paku-pakuan. Oke, lanjut. Nah, di sini ada gambar lumut dan tumbuhan paku jelas. Nih tuh, ada apa aja di sini di lumut. Tuh, bisa dilihat ya, bisa kedetek. Habis itu paku-pakuan, kita lihat ada apanya tuh, ada apanya tuh yang bintik-bintik di daun. Nah, lanjut. Nah, ambil silet nih, kita harus mengikuti arahan ya. Pertama ambil silet, tarik ke tumbuhan, kita tarik. Ambil lumut ke kaca. Habis itu tarik aquades ke gelas beker. Habis itu tarik pipet tetes ke gelas beker. Nah, ditarik lagi pipet tetes berisi aquades ke kaca. Habis itu ditutup deh. Habis tutup, diklik ke sini, kita lihat ada apa ya di situ. Kita lihat. Setelah sudah, lanjut. Klik tumbuhan paku untuk membalik tumbuhan dibalik. Tarik pinset ke tumbuhan paku. Diambil tuh apanya, terus ditarik ke preparat. Terus itu tarik aquades kayak tadi ke gelas beker. Tarik pipet tetes ke gelas beker. Nah, tarik lagi yang pipet tetesnya yang berisi air ke preparat. Terus itu ditutup pakai cover glass atau kaca penutupnya. Lalu dilihat ke mikroskop. Wah, ada apa tuh ya? Kecil-kecil unik gitu. Ada apa ini isinya?
setelah kalian lihat, amati, bisa difoto ataupun didokumentasi ataupun digambar. Situ kita lanjut. Nah, setelah selesai melakukan praktikum, silakan isi tabel pengamatan yang ada di LKPD di lembar kerja praktikum. Jangan lupa untuk menjawab semua pertanyaan yang diberikan pada lembar praktikum. Selesai. Lanjut ke percobaan kedua. Kegiatan 2, perkecambahan monokotil dan dikotil. Lanjut. Nah, tujuan kegiatan yang kedua ini adalah untuk mengamati perbedaan pertumbuhan kecambah monokotil dan dikotil. Nah, daftar alat dan bahan yang digunakan nih kalian harus catat lagi ya, agar biar bisa dipraktekkan di slide selanjutnya. Ada gelas beker, compet, tisu, bahannya aquades, kacang merah, dan biji jagung. Nah, kayak tadi kita seret-seret nih, gelas beker, habis itu cawan petri, dan tisu. Satu lagi apa? Sama aquades. Habis itu lagi kacang merah dan biji jagung. Habis itu kita lanjut. Nah, klik tisu untuk mengambil tisu ke dalam cawan petri. Udah, biji kacang merah diambil ke sini, terus biji jagung diambil ke sini. Nah, habis itu ambil gelas dan tarik cawan petri untuk menuangkan sedikit air. Nah, ini dituangin ke sini, diseret, dikasih air. Ini kira-kira apa ya percobaannya? Kita lanjut. Ternyata kita itu mau ngelihat pertumbuhan antara yang monokotil dan dikotil. Nah, ini kita tuh harus taruh ke jendela nih teman-teman. 1, 2. Nah, itu lanjut. Nah, perhatikan dari gambar berikut. Nah, dari hari pertama dulu ya, kita lihat. Hari pertama terlihat tuh biji mana yang cepat tumbuh. Hari pertama. Dan hari kedua udah mulai ya pertumbuhannya ya. Kedua. Nah, hari ketiga ada yang bijinya di bawah dan ada yang bijinya ke atas. Nah, nanti bisa diteliti nih, ada antara atau termasuk hipogel atau epigel. Lanjut. Hari keempat nih teman-teman, udah mulai tinggi. Hari kelima, cepet banget ya sehari jalannya. Hari kelima nih. Hari keenam dan hari ketujuh. Nah, setelah kalian amati dari hari pertama sampai hari ketujuh, tahu ya tumbuhan mana yang cepat tumbuh duluan. Ciri-cirinya dia tuh ada bisa tumbuh akarnya duluan yang mana nih, atau daunnya berapa helai ataupun tinggi berapa senti. Nah, kalian bisa masukin ke lembar kerja, nanti bisa diteliti nanti bagian daun, bagian batang, bagian akar ataupun bagian biji, nanti kalian bisa cantumkan di situ. Lanjut. Nah, setelah selesai melakukan praktikum, silakan isi tabel pengamatan yang ada di LKPD. Nah, kayak tadi contohnya ada dari biji, daun, batang, akar. Nah, kalian teliti. Oke, lanjut ya teman-teman, mengenai kegiatan ketiga yaitu tumbuhan spermatofita atau tumbuhan berbiji. Nah, tujuan kegiatan ketiga ini adalah mengamati ciri-ciri tumbuhan berbiji terbuka dan tertutup. Yang kedua, untuk mengetahui ciri-ciri tumbuhan monokotil dan dikotil. Lanjut. Nah, alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, alat dari gelas beker, silet, kaca preparat, kaca pembesar, kaca penutup, mikroskop, dan pipet tetes. Dan bahan yang digunakan ada aquades, tumbuhan pinus, tumbuhan melinjo, tumbuhan pakis saji, tumbuhan karet kebo, tumbuhan jagung, dan tumbuhan bunga sepatu. Mulai. Nah, kita tarik tadi ada bahannya apa aja. Pertama, ada gelas beker, kita tarik. Habis itu ada silet.
ada kaca preparat, kaca penutup, loop atau kaca pembesar, mikroskop, dan pipet tetes. Lalu bahannya apa aja? Ada aquades, ada ini, kita tarik aja, tarik gitu. Ternyata dia nggak mau. Kayak tumbuhan paku deh. Ini bunga sepatu, tumbuhan jagung. Nah, setelah sudah semua dan bahan, kita lanjut. Nah, ini adalah tumbuhan pohon pinus. Kita lihat ya, pohon pinus tuh ada apanya? Ini ada akar, ada batang, ada daun. Kita cek nih apakah dia monokotil ataupun dikotil. Dilihat dari akarnya. Kalau akarnya serabut gini, termasuk mono apa dikotil? Dari batangnya ataupun bisa dilihat dari daunnya. Tuh, kita lihat termasuk apa? Monokotil atau dikotil dari pohon pinus. Lanjut ke tumbuhan pakis saji. Nah, kita lihat lagi dari akarnya, dari batangnya, dari daunnya. Tuh, lanjut ke pohon karet kebo nih. Nih dia berwas-was tuh, bisa dilihat ya. Ini tuh termasuk monokotil apa dikotil, dicatat. Baik akar, batang, daun. Nah, ini jagung sekarang. Jagung apakah termasuk mono apa dikotil ya? Lihat dari akar, batang, dan daun. Lanjut ke tumbuhan selanjutnya, ada bunga sepatu. Kita lihat lagi bunga sepatu akarnya apa ya? Tuh ada akar, batang, daunnya tuh, daunnya kayak gimana, terus bunganya gimana, apakah termasuk gimnos atau angios. Lanjut. Nah, setelah melakukan semuanya pengamatan, setelah selesai melakukan praktikum, silakan isi tabel pengamatan yang ada di LKPD. Jangan lupa untuk menjawab semua pertanyaan yang diberikan pada LKPD. Dan nanti setelah LKPD itu ada evaluasi juga nih. Ini contoh LKPD-nya. LKPD-nya sudah ada di GCR ya teman-teman. Nah, ini ada materi dan ada info pendukung nih tadi dari kegiatan 1, kedua, ketiga. Nah, ini LKPD kalian yang akan kalian kerjain. Kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3. Habis itu di sini ada bagian evaluasi teman-teman. Nah, nanti kalian ngerjain evaluasi juga nanti buat tugas di rumah. Ada berupa kuis pilihan ganda dan ada bagian puzzle. Itu buat tugas di rumah. Oke, mungkin sekian video yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.